Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita mau memuji, memuliakan Allah kita. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Tiba saatnya kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau selamanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita naikkan pujian dari awal. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi mari katakan, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku
bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, mari naikkan syukurmu, sembah Dia, tinggikan namanya. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Haleluya, oh haleluya, ya la 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 basikini ko ya la 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 bo. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh. Naya la 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 la, syara la 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 la, hinaya la 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 la. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami sehingga kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana setiap kita dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan surganya Tuhan. Bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan dapat dipercaya oleh Tuhan untuk setiap kita menjadi ahli waris kerajaannya Tuhan, yaitu melalui kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14, 16 dan 17. Roma pasal yang ke-8 ayat 14, 16 dan 17. Saya akan bacakan buat setiap kita. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang dari Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dari pembacaan kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14, 16 dan 17, kita dapat melihat bagaimana ada keistimewaan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima dan sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita memperoleh kasih karunia-Nya. Karena kita percaya pagi hari ini ada janji-janji yang Tuhan akan berikan dan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak kesayangan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat melihat bagaimana setiap hidup kita
itu dipenuhi oleh setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kehidupan dunia di sekitar kita, sebagai contoh, ketika di dalam keluarga kita, mungkin orang tua kita akan meninggal. Tentunya setiap orang tua kita juga akan mempercayakan warisan bagi setiap kita. Tentunya untuk mendapatkan sebuah warisan, maka yang terpenting adalah nomor satu, kita harus masuk di dalam keluarga tersebut, yaitu dengan cara kita menjadi anak dari orang tua kita. Karena kita percaya ketika hidup kita bersama-sama dengan orang tua kita, maka ketika orang tua kita nanti akan meninggal, tentunya kita sebagai anak juga akan memperoleh warisan daripada orang tua kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa warisan yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu jauh lebih berharga dari apa yang ada dalam dunia ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara atau syarat apa saja yang harus kita miliki untuk kita menjadi ahli waris dalam kerajaan Tuhan, yaitu di dalam kekekalan di surga. Yang pertama adalah bagaimana syaratnya agar setiap kita dapat menjadi ahli waris dalam kerajaan surganya Tuhan. Yang pertama kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi kita baca, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari, syarat untuk setiap kita dapat menjadi ahli waris di dalam kerajaannya Tuhan adalah setiap hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita selalu mengerti dan berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Setiap kita percaya bahwa ketika Roh Allah, Roh Tuhan itu tinggal dan menetap di dalam setiap hidup dan hati kita, maka hidup kita sepenuhnya sudah dimeteraikan oleh Tuhan, yaitu melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa saudara? Untuk membedakan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tentu saja kehidupan anak-anak Tuhan yang menerima akan warisan dan janji daripada Tuhan tentu saja harus berbeda dengan kehidupan di dalam dunia ini. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan harus dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kita dapat melihat mengapa kita harus dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan adalah sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita daripada Tuhan. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini kita tentunya harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi, yang mau mati buat setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga memberikan warisan, yaitu warisan yang tidak dapat habis, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, yaitu di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau percaya kepada Tuhan bahwa janji daripada Tuhan itulah adalah janji yang murni, janji yang tidak pernah digagalkan oleh siapapun juga. Pagi hari ini ketika kita bertanya siapakah kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, siapakah kita?
kita adalah orang-orang yang berdosa, yang kita dimampukan oleh Tuhan untuk setiap kita dapat menerima akan warisan-warisan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah janji keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dua pokok utama ini sangat penting untuk kita mengerti sebagai orang-orang Kristen dan sebagai anak-anak Tuhan yang berhak menerima janji dan warisan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan juga kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus untuk setiap kita dapat menerima setiap janji-janji yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, syarat untuk kita menjadi ahli waris kerajaan Allah di dalam surga, yaitu hidup yang dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, dapat saya katakan bahwa setiap hidup anak-anak Tuhan itu harus dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi suratan Kristus yang terbuka buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang dunia dapat melihat, oh ternyata kehidupan anak-anak Tuhan itu jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang di dunia ini. Oleh sebab itu kita dapat melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi ketika kita menerima akan warisan dan kebaikan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tugas kita yang utama adalah kita mau membagikan akan kebaikan dan janji Tuhan yang sudah kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa setiap kita didapati oleh Tuhan untuk kita layak untuk menerima akan warisan daripada Tuhan. Kita dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, bagaimana setiap hidup kita itu harus sama seperti kehidupan Kristus yang penuh dengan kasih. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita itu harus memiliki hidup, karakter, bahkan tingkah laku dalam setiap kehidupan kita itu harus sama seperti karakter Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi hidup sama seperti Kristus, tingkah laku yang sama seperti tingkah laku Kristus, itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika tanpa bantuan Roh Kudus, maka setiap hidup kita tidak akan mampu untuk kita memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih tinggal dan hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, cara yang harus kita lakukan supaya kita dapat memiliki hidup sama seperti Kristus, yaitu adalah kita mau tinggal di dalam Tuhan, yaitu kita mau menghidupi cara Kristus hidup, cara tingkah laku Kristus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita dapat meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, maka orang dapat melihat kehidupan kita didapati sama dan sesuai dengan karakter-karakter Kristus. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, banyak kehidupan dari anak-anak Tuhan yang belum sepenuhnya memuliakan nama Tuhan. Bahkan kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita pun kita juga melihat bagaimana pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu melayani hanya untuk formalitas saja Bapak Ibu Saudara.
bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun pada pagi hari ini saya mengajak bagi setiap kita tanpa terkecuali untuk kita memiliki hidup yang terus menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan cara kita membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kita yang sudah kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara demikian kita akan dapat melihat akan banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk datang kepada Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana syarat untuk kita dapat menjadi ahli waris dalam kerajaan surganya Tuhan, yaitu kita buka di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Titus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Bagaimana syarat yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita menjadi ahli waris dalam kerajaannya Tuhan. Titus 3 ayat yang ketujuh, firman Tuhan katakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Jadi yang ketiga, syarat yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surganya Tuhan, yaitu dengan cara kita memiliki hidup yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika hidup kita dibenarkan oleh Tuhan, ketika hidup kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita dapat berjalan di dalam jalannya Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa setiap hidup kita akan dibawa oleh Tuhan naik dan semakin naik. Kita percaya kehidupan anak-anak Tuhan tidak pernah turun, tetapi kehidupan anak-anak Tuhan akan naik seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Namun untuk kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, tentunya ada beberapa cara yang harus kita kerjakan untuk setiap hidup kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama yaitu kita hidup berpegang kepada perintah Tuhan, yaitu hidup berpegang pada perintah Tuhan. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, firman Tuhan demikian, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Amin. Bagaimana caranya agar hidup kita dibenarkan Tuhan untuk kita menjadi ahli waris kerajaannya Tuhan, yaitu dengan cara kita hidup berpegang kepada perintah Tuhan serta melakukan perintah dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini kita mau minta hikmat kepada Tuhan untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan atas setiap kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena dengan demikian maka hidup kita akan didapati sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar setiap hidup kita dapat dibenarkan oleh Tuhan untuk kita menjadi ahli waris dalam kerajaannya Tuhan, yaitu adalah percayai Tuhan lebih lagi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mazmur pasal yang ketiga ayat 5 dan 6, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan setiap jalanmu. Yang kedua yang dapat kita lihat bagaimana syarat yang Tuhan tetapkan untuk kita dapat dibenarkan hidup kita oleh Tuhan, yaitu kita mau mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kehidupan kita, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau minta hikmat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita untuk kita dapat mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau terus hidup berpegang kepada perintah Tuhan. Kita mau hidup percaya kepada Tuhan. Karena dengan demikian setiap kita
anak-anak Tuhan dapat dilayakkan Tuhan untuk kita menjadi ahli waris dalam kerajaannya Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami terima dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, jikalau Engkau sudah melayakkan setiap kami untuk menerima hak sebagai ahli waris dalam kerajaan surga-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, persiapkanlah setiap hidup kami untuk kami dapat mengerjakan apa yang menjadi mau-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami didapati oleh Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Maka dengan demikian setiap hidup kami akan Tuhan layakkan di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang sudah setia mengikuti doa pagi online ini Bapa. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.